Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Ada pertanyaan? Apakah dari riwayat Abdullah bin Amr bin As tadi bisa dikatakan saat itu dia melakukan bid'ah, tapi langsung dikoreksi oleh Rasulullah SAW? Iya, dan ini banyak contoh seperti ini. Para sahabat salah dalam ibadah bid'ah kan? Langsung dibetulkan oleh Nabi SAW. Maka para sahabat itu menjadi baik, menjadi sunnah, menjadi sempurna setelah ditarbiyah oleh Nabi SAW. Oleh karena itu ijma' sahabat itu setelah Nabi wafat. Ketika Nabi masih hidup, yaitu sedang proses dari buruk ke baik, dari buruk ke baik, dari tidak sempurna ke sempurna. Ya. Ada sahabat yang udah lewat subuh masih makan sahur. Ya, Adi bin Hatim, ada ceritanya kan? Diluruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ini. Ada yang semalaman enggak tidur, terus sholat. Salah kan? Diluruskan oleh Nabi SAW. Ada yang tidak mau nikah karena dengan nikah akan terganggu ibadah. Diluruskan oleh Nabi SAW. Dan begitu seterusnya. Bagaimana hukumnya mengadakan pengajian di hotel, villa? Boleh, asalkan jangan bayar. Ya. Kalau nggak bayar kan berarti bebas, gitu ya. Yang kaya bisa ikut, yang miskin bisa ikut. Kalau bayar ya tentu hanya yang punya uang yang bisa. Ya kan? Jadi mirip-mirip tadi. Ya kan? Jadi berpisah gitu. Nah, ini pengajian orang-orang kaya gitu. Kalau berbayar, kalau gratis nggak masalah. Apa hukumnya jika kita lupa melakukan zikir pagi atau sore? Ya tentu tidak berdosa karena tidak wajib kan? Bahwa kita rugi, tidak sempurna, ada yang hilang, ya. Tapi tidak berdosa karena memang tidak wajib. Sebatas mana menyuruh anak untuk sholat tepat waktu? Terus ya. Ya tentu bukan anak saja. Anak kita sudah SMA, bahkan sudah kuliah, bahkan sudah nikah. Kebetulan rumahnya dekat dengan rumah kita, ya terus kita aja. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ayah terhadap anak, ya terus. Tidak selesai di usia sekian. Ingat Nabi Ibrahim terus mengawasi putranya Nabi Ismail padahal sudah menikah, masuk dalam urusan rumah tangga yang akhirnya berakhir dengan perintah Nabi Ibrahim kepada putranya untuk menceraikan istrinya. Berarti tidak benar kalau ada ucapan kalau sudah rumah tangga tidak boleh orang tua ngatur rumah tangga. Keliru. Dalam halal haram, hak batil, mungkin orang tua anak atau mantu belum tahu, ya boleh orang tua bahkan harus memberitahu. Apakah bekam dan fasdu termasuk sunnah? Tentang bekam, ya itu Jibril langsung kan yang mengajarkan kepada Nabi kan, Jibril langsung. Hanya tentu dibutuhkan ilmu, maka mestinya yang membekam itu para dokter karena punya ilmunya kan. Tentang fasdu saya tidak tahu. Mana yang lebih pantas dibantu, orang tua yang melahirkan atau orang tua angkat? Tentu orang tua yang melahirkan.
walaupun cuman melahirkan, dia tidak bisa diganti oleh siapapun. Ya. Habis melahirkan sudah, anaknya diurus di panti asuhan misalnya atau dibawa kemana. Adakah yang bisa menggantikan ayah ibu kandung ini? Nggak ada. Nggak ada. Tetap dia orang nomor satu bagi anak. Nah, sebaliknya orang tua angkat yang membiayai dari bayi sampai kuliah, sampai akhirnya jadi orang sukses, berhasil dan seterusnya, tetap kalah dengan orang tua kandung. Bagaimana apabila ibu masih belum mau membagi waris padahal ayah sudah meninggal? Hitung-hitungannya aja dulu. Hitung-hitungannya aja. Jadi dihitung hartanya seberapa, ahli warisnya kan berarti istri, maksudnya istri mayat kan, anak-anak, mungkin ayah ibu mayat sudah nggak ada, anak laki berapa, anak perempuan berapa, nah, kan udah jelas hitungannya. Jadi untuk ibu 1/8 kan, ada anak 1/8 dari seluruh harta berapa, ditulis di situ. Walaupun mungkin menerimanya itu bisa 6 bulan lagi, setahun lagi, karena kan butuh proses ya, namanya jual rumah, jual tanah kan tidak seperti jual makanan. Tapi sudah ada catatannya, sudah ada pembagiannya, sudah ada angkanya, gitu kira-kira. Bolehkah tidak menjawab salam di WA dari nomor yang tidak kenal? Dikenal nggak dikenal, nggak wajib, asal jangan dibaca. Maksudnya assalamualaikumnya jangan dibaca. Kalau misalnya ini ada pertanyaan, assalamualaikum Ustaz, saya baca kan, assalamualaikum Ustaz, ya tentu saya jawab, harus saya jawab waalaikumsalam. Gitu. Kalau nggak saya baca ya, maksud jawab waalaikumsalam, orang nggak ada assalamualaikumnya, gitu ya. Yang wajib dibalas adalah salam yang betul-betul bersuara. Allah. Ya itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.